Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Danti Rahmanita, MPEP 101 Rapat 105 dari Fakultas Kedokteran Unisba. Di sini saya akan mencoba membahas untuk penelitian saya yang berjudul Insidensi Fibrosis Paru beserta faktor-faktor risikonya pada pasien COVID-19 di RSUD Bandung tahun 2020 sampai 2021. Di mana penelitian ini latar belakangnya dan tujuannya dari COVID-19, di mana didefinisikan sebagai salah satu penyakit pernapasan akut menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 yang pertama kali ditemukan di Cina dan pada akhir Desember 2019, dan virus ini dapat menyebabkan acute respiratory distress syndrome hingga kematian. Dan pada seorang pasien yang bertahan dalam perawatan secara intensif dengan sistem kekebalan tubuh dalam jangka yang cukup lama akibat dari COVID-19 ini dapat menyebabkan pertumbuhan luka, sehingga penyembuhan luka ini dapat terjadi secara tidak teratur yang dapat berlangsung lama, sehingga nanti akan menyebabkan kerusakan paru hingga terjadi fibrosis. Dan hal ini dapat menyebabkan kecacatan secara fungsional pada paru-paru hingga menyebabkan penurunan kualitas hidup hingga kematian. Kemudian penelitian ini dirancang menggunakan penelitian dari analitik observasional dengan metode foton lintang, di mana teknik pengambilan sampelnya sendiri adalah menggunakan data sekunder berupa medical record dari pasien post-COVID-19 yang masih memiliki gejala sisa berupa bronchopneumonia, dan juga ada CT scan dan adanya gambaran fibrosis paru, di mana besar sampel sendiri adalah menggunakan total sampel, yaitu seluruh pasien dari perawatan post-COVID-19. Kemudian dari analisis datanya, pada penelitian ini menggunakan analisis data univariate juga bivaria, di mana analisis univariate untuk mengetahui faktor-faktor risiko yang diperiksa dari usia, jenis kelamin, riwayat perokok, alkoholisme, hipertensi, diabetes, penyakit arteri koroner, juga dengan fibrosis paru. Sedangkan yang kedua adalah analisis bivariat untuk menguji hubungan antara dua variabel tertentu dari faktor-faktor risiko yang diperiksa dengan kejadian fibrosis parunya. Kemudian dari hasil penelitian ini, dari sebaran jenis kelamin laki-laki dan juga perempuan, kebanyakan dari terjadi fibrosis pada pasien post COVID-19 sendiri adalah pada perempuan sebanyak 60%, dan faktor-faktor risiko yang dari perokok, alkohol, hipertensi, diabetes mellitus, dan juga coronary artery disease sendiri ya tidak kebanyakan itu tidak berhubungan dengan kejadian dari fibrosis parunya, di mana kebanyakan itu tidak merokok sebanyak 56,7%, alkohol sebanyak 90%, tidak adanya hipertensi sebanyak 80%, tidak adanya DM sebanyak 16,7%, tidak adanya CAD atau coronary artery sebanyak 83,3%. Kemudian kalau misalnya kita lihat berasal dari usianya, kebanyakan dari kejadian fibrosis COVID-19 pada pasien ini adalah pada usia 52, yaitu pada usia lanjut dengan usia minimum 31 tahun, dan usia maksimum sendiri adalah usia 69 tahun. Kemudian untuk berdasarkan dari distribusi prevalensinya, jadi pasien post COVID-19 yang mengalami fibrosis paru sendiri adalah sekitar 86,7%, dan pasien post COVID yang tidak memiliki gejala sisa berupa fibrosis paru sebanyak 13,3%. Kemudian dari faktor-faktor risikonya seperti jenis kelamin, dari laki-laki perempuan, perokok, hipertensi, alkohol, DM, dan juga CAD, kebanyakan sendiri adalah memiliki PPOL lebih dari 0,5, sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara faktor risiko yang diteliti dengan kejadian dari fibrosis paru pada pasien post COVID-19-nya. Kemudian kalau misalnya dari pembahasannya di sini, dari penelitian menunjukkan ada dari gambar fibrosis paru pada pasien post COVID-19 ditemukan sebanyak 80,7%, sedangkan untuk jenis kelamin sendiri adalah kebanyakan sendiri pada wanita daripada laki-laki, dan hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tamara Christine. Kemudian kalau misalnya berdasarkan dari usia, pada penelitian ini sesuai, yaitu pada usia lanjut sekitar 52 tahun, sedangkan untuk faktor-faktor lain seperti merokok, alkohol, dan juga ada penyakit seperti diabetes, hipertensi, penyakit arteri koroner sendiri adalah didapatkan LLP sendiri lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak ada hubungan antara faktor risiko tertentu dengan kejadian dari fibrosis parunya. Kemudian kesimpulannya di sini pada penelitian ini terdapat gambaran fibrosis paru pada pasien post COVID-19 di RSUD Bandung tahun 2020 sampai 2021 ini sendiri adalah 86,7%, dan faktor-faktor yang berhubungan seperti jenis kelamin, usia lanjut, perokok, alkohol, diabetes, hipertensi, penyakit arteri koroner didapatkan PPOL sendiri adalah lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan tidak dapat terhubungan antara faktor-faktor risiko yang diteliti dengan terbentuknya fibrosis post COVID-19 pada pasien COVID-19 di RSUD Alsan Bandung. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.